Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan mengenai biosintesis dari asam nukleat. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Sakiba Fadal akan membahas mengenai replikasi DNA. Perkenalkan, nama saya Ian Haji Rohman. Saya akan membahas mengenai Salpec pathway. Perkenalkan, nama saya Aldo. Saya akan membahas tentang de novo pathway. Perkenalkan, saya Fadila Alif. Saya akan membahas tentang translasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Rahmadi. Saya akan menjelaskan tentang sintesis asam nukleat transkripsi. Oke, langsung aja kita mulai ke bagian pertama. Nah, yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai replikasi DNA. Nah, replikasi DNA merupakan proses penggandaan DNA yang sangat penting yang mengawali atau yang terjadi sebelum sel membelah diri. Secara umum, replikasi DNA merupakan proses pengkopian rangkaian molekul DNA indukan sehingga dihasilkan molekul anakan identik. Nah, replikasi DNA ini terjadi di inti sel atau di nukleus. Lalu dikemukakan setelah muncul model DNA helix ganda, replikasi DNA dapat terjadi dengan adanya sintesis rantai nukleotida baru dari rantai nukleotida lama. Hipotesis mengenai replikasi ada 3, yaitu yang pertama adalah model konservatif. Itu di gambarnya bisa terlihat model konservatif yang paling kiri. Itu jadi suatu hipotesis dari replikasi DNA, yaitu dua rantai DNA yang lama tetap tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan untuk dua rantai DNA baru. Model yang kedua adalah model dispersif. Itu yang di tengah, yaitu beberapa bagian dari DNA lama digunakan sebagai cetakan sintesis untuk sintesis rantai DNA yang baru. Dengan sebab itu, maka pada rantai DNA lama dan baru yang tersebar pada rantai DNA lama dan baru. Model ketiga yaitu semi konservatif. Ini merupakan model yang paling tepat untuk proses replikasi DNA. Model ini telah dibuktikan oleh Mestello dan Stahl. Model semi konservatif ini yaitu dua rantai DNA lama terpisah dan rantai baru disintesis dengan prinsip komplementasi pada masing-masing rantai DNA lama tersebut, sehingga dihasilkan rantai DNA baru yang masing-masing mengandung satu rantai cetakan molekul DNA lama dan satu rantai molekul hasil sintesis. Lalu ada 7 tahapan dari replikasi DNA. Yang pertama adalah inisiasi. Baik. Inisiasi ini dimulai pada lokasi spesifik yang disebut asal replikasi yang memiliki urutan tertentu yang bisa dikenali oleh protein yang disebut inisiator DNA. Mereka mengikat molekul DNA di tempat asal sehingga mengendur untuk docking protein lain dan enzim yang penting untuk replikasi DNA. Itu disebut helikase. Direkrut ke lokasi untuk unwinding proses penguraian helix dalam alur tunggal. Helikase melepaskan ikatan hidrogen antara pasangan basa dengan cara yang tergantung energi. Titik ini atau wilayah DNA yang dikenal sebagai garpu replikasi. Garpu replikasi atau cabang replikasi adalah struktur yang terbentuk ketika DNA bereplikasi. Setelah helix yang mengalami proses penguraian, protein yang disebut untai tunggal mengikat protein atau SSB, mengikat daerah penguraian dan mencegah mereka untuk penempelan. Jadi dilepas. Proses replikasi sehingga dimulai dan garpu replikasi dilanjutkan dalam dua arah yang berlawanan sepanjang molekul DNA. Next. Tahapan yang kedua adalah sintesis primer. Sintaian komplementer DNA
menggunakan untai yang ada sebagai template yang dibawa oleh enzim yang dikenal sebagai DNA polimerase. Selain replikasi, mereka juga memainkan peran penting dalam perbaikan DNA dan reproduksi. Namun DNA polimerase tidak dapat memulai sintesis DNA secara independen dan membutuhkan tiga gugus hidroksil untuk memulai penambahan nukleotida komplementer. Ini disediakan oleh enzim yang disebut DNA primase yang merupakan jenis DNA dependent RNA polimerase. Ini mensintesis bentangan pendek RNA ke untai DNA yang ada. Ini segmen pendek disebut primer yang terdiri dari 9 sampai 12 nukleotida. Hal ini memberikan DNA polimerase platform yang diperlukan untuk mulai menyalin sebuah untai DNA. Setelah polimer terbentuk pada kedua untai, DNA polimerase dapat memperpanjang primer ini menjadi untai DNA baru. Terus penguraian DNA dapat menyebabkan supercoiling, bentukan seperti spiral yang mengganggu di wilayah berikut di wilayah garpunya. Ini supercoil DNA penguraian oleh enzim khusus yang disebut topoisomerase yang mengikat kebentangan DNA depan garpu replikasi. Ini menciptakan mix di untai DNA dalam rangka untuk meringankan supercoil tersebut. Tahapan yang ketiga adalah sintesis predikat. DNA polimerase dapat menambahkan nukleotida baru hanya untuk 3 aksen dari untai yang ada. Dan karena dapat mensintesis DNA dalam arah 5 aksen ke 3 aksen saja. Tapi untai DNA berjalan di arah yang berlawanan. Dan karenanya sintesis DNA pada satu untai dapat jadi terus-menerus. Hal ini dikenal sebagai untaian pengawal. Di sini DNA polimerase 3 mengenali 3 hidroksil tadi akhir primer RNA dan menambahkan nukleotida komplementer baru. Seperti garpu replikasi berlangsung, nukleotida baru ditambahkan secara terus-menerus sehingga menghasilkan untai baru. Registran untai yang tertinggal. Pada untai berlawanan, DNA disintesis secara terputus dengan menghasilkan serangkaian fragmen kecil dari DNA baru dalam arah 5 aksen ke 3 aksen. Fragmen ini disebut fragmen Okazaki yang kemudian bergabung untuk membentuk sebuah rantai terus-menerus rantai nukleotida terus-menerus. Untai ini dikenal sebagai lagging strand, untai tertinggal. Setiap proses sintesis DNA pada untai ini hasil pada tingkat yang lebih rendah. Di sini primase menambahkan primer di beberapa tempat sepanjang untai unwound. DNA polimerase 3 memperpanjang primer dengan menambahkan nukleotida baru dan jatuh ketika bertemu fragmen yang terbentuk sebelumnya. Dengan demikian, perlu untuk melepaskan untai DNA lalu geser lebih lanjut untuk memulai perluasan primer RNA lain. Sebuah penjepit geser memegang DNA di tempatnya ketika bergerak melalui proses replikasi. Lalu tahapan selanjutnya adalah penghapusan primer. Jadi meskipun untai DNA baru telah disintesis, primer RNA hasil pada untai baru terbentuk harus digantikan oleh DNA. Kegiatan ini dilakukan oleh enzim polimerase 1. Ini khusus menghilangkan primer RNA melalui dari 5 aksen ke 3 aksen aktivitas eksonukleosanya dan menggantikan mereka dengan DNA baru oleh 5 aksen ke 3 aksen aktivitas polimerase DNA. Next. Lalu yang keenam ada ligasi. Setelah penghapusan primer selesai, untai tertinggal masih mengandung celah antara fragmen Okazaki yang berdekatan. Enzim ligase mengidentifikasi dan segel celah tersebut
dan menyegel sel tersebut dengan menciptakan ikatan fosfodiester antara 5-fosfat dan 3 ken gugus hidroksil fragmen yang berdekatan. Tahapan terakhir adalah pemutusan atau terminasi. Replikasi ini dihentikan di lokasi terminasi khusus yang terdiri dari urutan nukleotida yang unik. Urutan ini diidentifikasi oleh protein khusus yang disebut sus yang mengikat ke site tersebut sehingga secara fisik menghalangi jalur helikase. Ketika helikase bertemu protein sus itu jatuh bersama dengan untai tunggal protein terdekat sebagai pengikat. Lalu ini dapat dilihat perbedaan replikasi DNA prokaryotik dan eukaryotik. Jadi kalau prokaryotik itu replikasi DNA-nya secara terus-menerus selama siklus sel. Sedangkan kalau eukaryotik hanya sebagian kecil pada siklus sel. Dan selesai bisa dibaca. Nah, selanjutnya itu ada sintesis asam nukleat transkripsi. Yang pertama ada transkripsi prokariot dan transkripsi eukariot. Untuk transkripsi prokariot, di situ ada terjadi proses transkripsi dan translasi terjadi di sitoplasma karena tidak ada membran inti. Yang kedua, gen prokariot diorganisasikan dalam suatu sistem operasi satu promoter untuk mengendalikan seluruh gen struktural. Yang ketiga itu adalah yang ketiga itu adalah sifat ekspresi gen mRNA menjadi polisistonik, yaitu dalam satu transkrip terkandung lebih dari satu rangkaian kodon atau sistron polipeptida yang berbeda. Terus di transkripsi prokariot ini juga tidak terjadi splitting karena tidak terdapat intron dalam satu strand mRNA hasil transkripsi, kecuali pada beberapa RCA tertentu. Dan juga tidak terjadi proses capping dan poliadenilasi hasil sintesis dari RNA polimerase dan langsung melanjutkan proses transkripsi. Sedangkan di transkripsi eukariot itu ada terjadi proses transkripsi terjadi di dalam inti sel. Translasi terjadi di sitoplasma karena terdapat membran yang tidak ada sistem operan bersifat spesifik. Terus ada juga sifat ekspresi gen mRNA monosistonik satu transkrip yang dihasilkan hanya mengkode satu macam produk ekspresi gen. Satu mRNA membawa satu macam rangkaian kodon untuk satu macam polipeptida. Selanjutnya ada gen prokaryotik. Ada transkripsi prokariot, yaitu gen prokariot itu juga sebagai promotor mengendalikan transkripsi terletak pada ujung 5. Terus struktural terletak di hilir promoter mengandung urutan DNA yang akan ditranskripsi. Terus ada terminator memberi sinyal pada RNA polimerase untuk menghentikan transkripsi. Proses terminasi dipengaruhi oleh yang pertama urutan nukleotida atau RAO independen. Yang kedua ada protein atau faktor RAO yang dependen. Sedangkan transkripsi eukariot yang gen eukariotik itu gen kelas 1 ditranskripsi oleh RNA polimerase 1. Terus mengandung promotor antara dan utama. Gen kelas 2 ditranskripsi oleh RNA polimerase 2. Mengkode protein dan beberapa RNA berukuran kecil di dalam nukleus, terdiri dari mRNA dan snRNA. Gen kelas 3 mengkode tRNA 5srRNA, terjadi splitting. Pada transkripsi eukariot itu terjadi splitting. Karena dalam satu strand mRNA hasil transkripsi akan diterjemahkan terdapat intron dan ekson berselang-seling. Terus karena transkripsi terjadi di nukleus, maka perlu adanya penambahan gugus metil pada ujung 5, capping, dan gugus polyethyl pada ujung 3, poliadenilisasi.
poliadenilasi sebelum berlanjut pada proses translasi di sitoplasma. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah proses translasi. Jadi sintesis protein ini dilakukan melalui proses yang disebut translasi. Translasi ini terjadi di sitoplasma. Jadi setelah meninggalkan nukleus, maka mRNA harus menjalani beberapa modifikasi seperti sebelum diterjemahkan. Bagian mRNA yang tidak mengkode asam amino yang disebut intron ini dihilangkan. Apoliatel terdiri dari beberapa basa adenin ditambahkan ke salah satu ujung mRNA. Sedangkan guanosin trifosfat CP ditambahkan ke ujung lainnya. Modifikasi ini menghilangkan bagian yang tidak dibutuhkan dan melindungi ujung molekul mRNA. Setelah semua modifikasi selesai, maka baru mRNA bisa diterjemahkan. Selanjutnya, proses translasi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah inisiasi. Selama translasi, subunit ribosom kecil menempel pada molekul mRNA. Pada saat yang sama, molekul inisiator tRNA mengenali dan mengikat urutan kodon tertentu pada molekul mRNA yang sama. Subunit ribosom yang besar kemudian bergabung dengan kompleks yang baru terbentuk. Inisiator tRNA berada di satu area pengikatan ribosom yang disebut dengan P-site atau area P. Kemudian meninggalkan area pengikatan kedua, yaitu E-site area A yang terbuka. Ketika molekul tRNA baru mengenali urutan kodon berikutnya pada mRNA, ia akan menempel pada situs A, site A. Kemudian ikatan peptida membentuk hubungan asam amino tRNA di site P dengan asam amino tRNA di area di site A, pengikatan site A. Yang kedua adalah elongasi. Ketika ribosom bergerak di sepanjang molekul mRNA, tRNA di area P akan dilepaskan dan tRNA di area A ditranslokasikan ke site P. Lalu area pengikatan menjadi kosong lagi sampai tRNA lain yang mengenali kodon mRNA yang baru mengambil posisi terbuka. Pola ini berlanjut ketika molekul tRNA dilepaskan dari kompleks. Molekul tRNA baru menempel dan rantai asam amino tumbuh. Yang ketiga adalah terminasi. Jadi ribosom akan menerjemahkan molekul mRNA sehingga mencapai kodon terminasi pada mRNA. Ketika ini terjadi, maka protein yang tumbuh yang disebut rantai polipeptida dilepaskan dari molekul tRNA. Dan ribosom terbelah kembali menjadi subunit besar dan kecil. Rantai polipeptida yang baru terbentuk mengalami beberapa modifikasi sebelum menjadi protein yang berfungsi penuh. Protein memiliki beberapa fungsi, beberapa akan digunakan dalam membran sel, sementara yang lain akan tetap di sitoplasma atau diangkut keluar sel. Sekian, selanjutnya. Ya, jadi saya akan membahas de novo pathways untuk puring dulu. Puring ini ada 2 indukan nukleotida purin dari asam nukleat, yaitu ada AMP dan GMP, adenylate dan guanylate. Nah, kali ini kita membahas sebelum ke AMP dan GMP, kita akan membahas IMP-nya terlebih dahulu. Ini adalah pembentukan cincin pertamanya. Yang pertama, gugus amino dari glutamin akan melekat pada C1 dari PRPP atau fosforibosil purofosfat untuk membentuk 5 fosforibosil lamin. Lalu yang kedua, ada penambahan 3 atom dari glisin. Nah, proses ini membutuhkan ATP dari gugus karboksil glisin untuk melakukan reaksi kondensasi. Untuk tahap ketiga, terbentuk glisin dengan gugus amino yang telah ditambahkan dan dinamakan N10 formyl tetrahydrofolat. Lalu untuk tahap yang keempat, nitrogen ditambahkan oleh glutamin dan mengubah glutamin sendiri menjadi glutamat. Yang kelima, dehidrasi dilakukan dan terjadi untuk mendapatkan cincin imidazol atau 5 amino imidazol ribonukleotid. Dan ya, kita berlanjut ke pembentukan cincin kedua pada tahap yang ke-6. Next. Pada tahap ke-6, 3 dari 6 atom yang dibutuhkan untuk membuat cincin kedua sudah ada. Untuk melengkapi prosesnya, gugus karboksil ditambahkan. Lalu yang ketujuh,
terdapat transfer pengaturan untuk gugus karboksilat dari gugus isocyclic amino dari posisi 4 dari cincin imidazol. Tahapan 6 dan 7 hanya ditemukan dalam bakteri dan jamur. Pada makhluk eukariotik tinggi, termasuk manusia, 5 amino imidazol ribonukleotid dari tahap 5 akan langsung dikarboksilasikan menjadi karboksi amino imidazol ribonukleotid seperti tahapan 6A pada gambar tersebut. Lalu reaksi ini dikatalis enzim AIR karboksilase. 8. Aspartat akan digunakan untuk mendonasikan gugus aminonya dalam 2 tahap, yaitu 8 dan 9. Gugus amino akan terbentuk dengan fumarat masih terikat pada gugusnya. Lalu 9, rangka karbon dari aspartat akan terlepas dari gugus. Yang ke-10, karbon terakhir akan diberikan oleh N10 formil tetrahidrofolat. Penutupan cincin kedua akan menghasilkan cincin gabungan kedua dari nukleosporin. Nah, pada ragi sampai lalat buah sampai ayam-ayaman, tahapan 1, 3, dan 5 akan dikatalisasikan oleh protein multifungsi dengan tambahan tahapan 10 dan 11. Pada manusia, enzim multifungsi akan menggabungkan air karboksilase dan saikar sintase tahapan 6A dan 8. Sedangkan pada bakteri tidak ditemukan aktivitas seperti ini. Lalu lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini adalah pembentukan AMP dan GMP dari IMP. Untuk yang AMP membutuhkan gugus amino yang diturunkan dari aspartat. Reaksi yang terjadi sama seperti tahapan 8 dan 9 pada gambar tersebut. Perbedaan menonjol tampak dari penggunaan GTP dan ATP, karena GTP adalah sumber energi yang tinggi, dibutuhkan untuk mensintesis adenileusinat. Konversi isonat menjadi GMP sendiri akan terbentuk dari oksidasi yang memerlukan NAD+ pada gugus C2 yang dilanjutkan dengan penambahan sebuah gugus amino hasil turunan glutamin. ATP diubah menjadi AMP dan PP1 pada tahap akhir. Lalu lanjut ke tahap yang selanjutnya. Nah, ini adalah de novo pathways untuk yang pyrimidin. Jadi nuribonukleotida pyrimidin umumnya adalah CMP, uridin atau UMP, dan deoksitimidilat. Nah, pada biosintesis pyrimidin, cincin 6 pyrimidin akan terbentuk dan dibentuk terlebih dahulu, kemudian melekat pada ribosa 5 fosfat. Prekursornya adalah aspartat, PRPP, dan karbamoil fosfat. Tahapannya adalah bisa dilihat pada gambar. Pertama, karbamoil fosfat bereaksi dengan aspartat menghasilkan N-karbamoil aspartat dikatalisi dengan aspartat transkarbomilase. Lalu yang kedua adalah dehidrasi N-karbamoilase aspartat menggunakan reaksi yang dikatalisasi oleh dihidroorotase untuk membentuk cincin tertutup L-dihidroorotate. Lalu yang ketiga adalah campuran ini lalu dioksidasi, diturunkan menjadi orotate melalui reaksi yang membutuhkan NAD+ sebagai akseptor elektron. Kalau misalnya pada makhluk eukariotik, 3 enzim pada tahap ini ada karbamoil fosfat sintase 2, aspartat transkarbomilase, dan dihidroorotase. Adalah sebuah protein yang trifungsional. Lalu pada tahapan keempat, setelah orotate terbentuk, rantai samping ribosa 5 fosfat akan diberikan oleh PRPP menjadi orotidilat. Lalu yang kelima, orotidilat kemudian mengalami tahap dekarboksilase menjadi uridilat. Yang keenam, uridilat difosforilasi menjadi UTP. Lalu CTP kemudian akan dibentuk dari UTP yang sudah ada dengan citidilat sintase dengan menggunakan 1 ATP.
Nah, donor nitrogen biasanya diberikan oleh glutamin walaupun sitidilat sintase dapat menggunakan N64 plus secara langsung. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Next. Oke, sekarang saya akan melanjutkan dengan materi tentang Salveig pathways. Di sini nanti buat pirimidin yang pertama bakal kita bahas. Jadi di sini Salveig pathway itu dia itu berawal dari degenerasi purin dan pirimidin. Dan degenerasinya ini akan menyebabkan lepasnya basa purin dan pirimidin secara terus-menerus yang dapat digunakan kembali untuk sintesis nukleotida. Jadi di Salveig pathway ini yang digunakan adalah basa-basa yang sudah bebas. Di sini ada aden bebas misalkan contohnya. Ini reaksi umumnya seperti ini. Nah, jadi untuk purin sendiri ini bisa dilihat bahwa ada jalurnya seperti ini. Nanti kita bakal bahas dari satu persatu AMP dan GMP. Di sini bisa dilihat juga buat secara garis besar mereka akan mengalami tahapan yang sama saat sudah sampai di form santin di sini. Jadi semuanya AMP dan GMP pertama kali dia bakal mengarahkan bentuknya ke bentuk santin ini. Dan produk akhir dari proses katabolisme purin ini adalah asam urat atau uric acid di sini ada. Langsung aja yang pertama, ini katabolisme nukleotida purin. Di sini hasil produknya itu nanti akan menjadi asam urat. Nah, pada AMP di sini yang pertama bakal terjadi fosforilasi yang dibantu oleh H2O. Di sini bisa dilihat. Jadi H2O itu membantu fosforilasinya. Hasilnya adalah adenosin. Setelah adenosin terbentuk, dia akan mengalami deaminasi adenosin di sini. Deaminasi adenosin sehingga akan menghasilkan inosin. Dengan enzimnya adenosin deaminase. Setelah itu, inosin akan mengalami hidrolisis inosin sehingga gugus ribosa pada inosin akan lepas. Sehingga akan menghasilkan di sini ada menghasilkan hiposantin. Nah, di hiposantin ini nanti akan mengalami oksidasi. Jadi hiposantinnya bakal dioksidasi sehingga menghasilkan santin. Nah, setelah santin terbentuk nanti bakal terbentuk juga asam uratnya terakhir karena santin ini adalah form yang AMP atau GMP itu dia sama-sama punya. Lanjut ke GMP. Jadi pertama juga di GMP juga ada proses fosforilasi yang sama juga dibantu oleh air H2O akan menghasilkan guanosin. Dengan enzimnya bisa dibaca sendiri, di situ ada 5 nukleotidase. Setelah itu guanosin akan mengalami hidrolisis sehingga gugus ribosa pada guanosin akan lepas menghasilkan guanin. Guanin yang mengalami deaminase akan menghasilkan santin. Jadi di sini bisa kita lihat terakhirnya akan menjadi santin. Santin yang nantinya mengalami oksidasi dengan H2O dan O2 yang akan menjadi akseptor elektronnya di sini akan menjadi uric acid atau asam urat. Selanjutnya untuk pirimidin jalur penyelamatan atau Salveig ini dia akan menghasilkan urea dan NH4+. Nah, pada tim ini nanti dia pertama protein 3 akan hidrolisis yang menghasilkan beta ureoisobutirat di sini. Kalau menghasilkan beta aminoisobutirat. Setelah itu molekul ini akan mengalami hidrolisis sehingga NH4 dan HCO3 akan lepas yang menghasilkan beta amino isobutirat. Yang terakhir akan mengalami reaksi alfa ketoglutarase
yang akan menghasilkan intermediate katabolisme valin. Dengan enzim yang membantunya adalah aminotransferase. Di sini juga itu kan yang tadi yang dari timin. Selanjutnya bisa juga dari urasil dengan proses yang tidak terlalu berbeda dari timin, dia akan menghasilkan hasil yang cenderung mirip. Nah, catatannya hasil katabolisme bisa masuk ke TA cycle, di mana B-alanin nanti akan berubah menjadi asetil CoA dan B-amino isobutyrat akan menjadi suksinil CoA. Ini daftar pustaka dari kelompok kami. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.